Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fresaika Putri dari Prodi Akuntansi dengan NIM 10220100016. Nah, saya di sini menyelesaikan ujian tengah semester genap, yaitu dari mata kuliah Ekonomi Makro yang membahas tentang perekonomian dari Islandia, Brazil, dan Indonesia. Yang pertama saya bahas di sini adalah Islandia sebagai negara termahal. Bagaimana sih Islandia menghadapi pandemik ini atau bagaimana strateginya? Nah, untuk yang pertama, faktanya adalah Islandia ini berhasil menahan laju penyebaran COVID-19. Kasusnya itu hanya sekitar 6.555 dan hanya 29 korban jiwa yang meninggal. Nah, untuk yang nomor kedua, penawaran tes virus corona ini kepada semua warga yang bersedia. Nah, ini tuh merupakan kesadaran dari masyarakat yang juga mendukung perhentian dari penyebaran COVID-19. Nah, yang ketiga adalah melakukan tes jauh hari sebelum COVID-19 ini datang. Itu sebagai bentuk kewaspadaan dari negara Islandia itu sendiri. Lalu yang keempat adalah menggunakan detektif dan penyelidik. Nah, ini gunanya untuk memperkirakan lokasi munculnya kasus-kasus yang baru. Recovery Islandia sesudah pandemi. Yang pertama, keran pariwisata ini dibuka dengan syarat turis yang sudah pulih dari COVID-19 dan yang dinyatakan positif itu harus dikarantina selama 14 hari. Kemudian keseimbangan dalam sektor pariwisata ini dapat diperkirakan pulih kembali itu sekitar 3-4 tahun. Kemudian saat ini Islandia ini masih bergelut dengan gelombang ketiga pandemi COVID-19 meski jumlah kasusnya itu tampak menurun. Saat ini bar dan tempat hiburan malam itu masih ditutup dan restoran hanya diperbolehkan beroperasi hingga jam 9 malam waktu setempat. Penduduk juga harus menaati protokol kesehatan saat beraktivitas. Kemudian yang keempat adalah turis yang melancong akan diberikan tes COVID-19 secara gratis itu mulai dari 1 Desember yang lalu. Ini bisa dilihat, ini merupakan grafik PDB real Islandia. Dia mengalami penurunan kemerosotan pada kuartal pertama pada tahun 2020 dengan -4, kemudian dia menurun lagi pada kuartal selanjutnya itu sekitar -10. Kemudian dia mengalami kenaikan itu karena dia mengandalkan dari sektor industri seperti perikanan gitu dan sektor pariwisata. Nah, dia mengalami kenaikan pada kuartal selanjutnya sekitar -5,9 dan naik lagi. Efektivitas kebijakan moneter dan fiskal Islandia. Nah, untuk tahun 2008 hingga 2011, Islandia ini mengalami kebangkrutan. Tidak hanya Islandia, namun seluruh dunia pun dinyatakan bangkrut. Nah, ketiga-tiganya bank besar di Islandia ini mengalami kebangkrutan dengan total aset 9 kali lipat dari produk domestik bruto negara Islandia. Nah, pemerintah Islandia waktu itu mengambil langkah penting untuk menangani krisis dengan cara menggunakan kebijakan fiskal dan moneter. Nah, untuk kebijakan fiskal tersebut berupa reformasi terhadap sistem pajak, mengurangi pengeluaran negara, membentuk program konsolidasi fiskal dengan IMF. Nah, untuk kebijakan moneternya, dia melibatkan pengendalian modal tingkat suku bunga dan menasionalisasi 3 bank terbesar di Islandia. Nah, dalam penelitian ini, pemerintah Islandia berhasil mengubah kondisi perekonomian di Islandia menjadi lebih baik lewat kebijakan fiskal dan moneter. Dapat disimpulkan kinerja mereka dalam mengolah perekonomian itu sangat baik. Ya, perkiraan dalam situasi pandemi, perekonomian Islandia ini tidak terlalu terhantam keras oleh keterpurukan ekonomi. Ditambah lagi untuk kasus yang hanya sedikit itulah menyebabkan Islandia ini tidak mengalami kerugian yang sangat besar dalam hal perekonomian. Kebijakan Islandia dalam menghadapi krisis iklim. Islandia mendirikan sebuah plakat peringatan untuk salah satu fitur yang paling mencolok, Ökjökull, yang menyusut begitu drastis karena kerusakan iklim sehingga kehilangan statusnya sebagai gletser. Nyaris 10 tahun yang lalu, ketika negara itu berada dalam cengkeraman krisis yang berbeda, laju tanggapannya ini yang jauh dari glasial, menunjukkan betapa cepatnya perubahan kebijakan pemerintah dapat mengubah krisis. Nah, Islandia sendiri adalah jantung dari krisis keuangan global pada akhir 2008 dan hampir hancur karena 97% dari sektor perbankannya runtuh hanya dalam 3 hari. 3 bank terbesarnya, Glitnir, Kaupthing, dan Landsbanking, telah mengakumulasikan utang 85 miliar dolar setara dengan 10 kali pendapatan nasional negara itu.
atau 20 kali anggaran nasional. Nah, kerugian ini berjumlah $330.000 untuk setiap pria, wanita, dan anak-anak di pulau tersebut. Yang pasar sahamnya kemudian runtuh dengan sejumlah besar bisnis bangkrut. Nah, Islandia mendekati Dana Moneter Internasional atau IMF untuk bantuan darurat. Utang sekarang sebagian besar itu telah dilunasi, tetapi sebagian besar bisnis multinasional itu telah meninggalkan Islandia karena takut akan kontrol modal. Nah, ekspansi besar dalam pariwisata telah menyelamatkan ekonomi negara, meskipun upah rata-rata sekarang jauh lebih rendah. RTA itu sebuah inisiatif global yang bertujuan untuk belajar dari perubahan cepat untuk mengatasi masalah lingkungan yang mendesak. Percaya cara Islandia melepaskan diri dengan cepat dari krisis global memiliki pelajaran bagi negara-negara lain. Beberapa di antaranya masih membayar mahal untuk peristiwa 2008 lalu dan cara mereka bereaksi. Nah, lalu bagaimana sih capaian SDGs prioritas dalam jangka menengah di negara Islandia? Yang pertama, Islandia ini berkomitmen penuh dalam melaksanakan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan baik secara nasional maupun internasional. Islandia ini masih merupakan penyumbang bersih perubahan iklim, tetapi menuju netralitas karbon yang paling lambat pada tahun 2040. Secara internasional, Islandia ini berbagi keahliannya dalam kesetaraan gender, restorasi lahan, dan penggunaan sumber daya laut dan energi alam yang berkelanjutan melalui kerjasama internasionalnya yang berkontribusi pada kemajuan global dalam SDGs poin 5, 7, 13, 14, dan 15. Secara khusus, Islandia ini telah menjadi juara vokal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Nah, ini merupakan pendorongan utama pencapaian dari SDGs. SDGs ini berfungsi sebagai prinsip panduan dalam kerjasama pembangunan Islandia. Karena tujuan utama pemerintah dalam pekerjaan pembangunan adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, dan untuk mempromosikan kesejahteraan umum berdasarkan kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian ini merupakan inisiatif baru yang gunanya untuk membangun kemitraan publik swasta dan kerjasama pembangunan internasional, karena SDGs ini tidak akan tercapai kecuali sektor swasta ini sebagai solusinya, sebagai bagian dari solusi. Dewan Pemuda Islandia untuk SDGs memberi kaum muda sebuah platform untuk mengekspresikan suara mereka kepada pembuat kebijakan. Meskipun sukses nyata di banyak bidang, Islandia masih menghadapi berbagai tantangan dan memiliki jalan yang harus ditempuh sebelum mencapai beberapa target SDGs. Nah, laporan VNR memberikan gambaran tentang tantangan utama Islandia untuk 17 tujuan tersebut. Mengidentifikasi kelompok yang terpinggirkan atau imigran dan penyandang disabilitas. Ini agar tidak ada kelompok atau individu yang tertinggal. Kemudian VNR menetapkan fase berikutnya dari implementasi SDG di Islandia, termasuk rencana aksi pemerintah yang ambisius tentang perubahan iklim, yang merupakan contoh kebijakan terkoordinasi yang dibuat oleh 7 menteri dalam konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berikut adalah kasus dan recovery Brazil itu sesudah pandemi. Yang pertama, Brazil menangkap kasus corona dengan angka yang tinggi. Kasus ini mencapai angka 16,5 juta dengan 463.000 jiwa meninggal. Kemudian Brazil ini mengalami kemerosotan dalam ekonomi. Dalam triwulan sebelumnya, Brazil mencatat minus 3,9% dan PDB mencatat bahwa angka masih 5% di bawah periode yang sama di tahun 2019. Kemudian peningkatan dalam kuartal terakhir. Nah, Brazil ini berani membalikkan arus ekonomi dengan kenaikan sekitar 7,7%, namun masih tidak bisa mengimbangi PDB pada kuartal pertama dan kuartal kedua. Kemudian untuk prediksinya, diperkirakan Brazil ini mampu kembali normal atau mampu kembali pulih itu pada tahun 2020. Nah, ini merupakan grafik dari PDB real Brazil. Bisa kita lihat pada kuartal pertama dia hanya turun minus 1, kemudian dia turun lagi pada kuartal selanjutnya itu sekitar minus 10, dan kembali meningkat pada kuartal berikut. Kemudian kita lanjutkan dengan negara Brazil, yaitu negara dengan kasus COVID-19 yang lumayan tinggi. Nah, kemudian apa saja sih capaian SDG prioritas dalam jangka menengah negara Brazil ini?
Tujuan dari tinjauan nasional sukarela ini itu berfungsi atau berguna untuk memberikan informasi tentang proses persiapan Brazil dan strategi untuk pelaksanaan Agenda 2030 per September 2015. Bab 4 itu menyajikan studi tentang konvergensi antara instrumen perencanaan pemerintah federal, implementasi kebijakan publik, dan target SDGs. Untuk menyusun bab 6, beberapa pelaku diundang untuk berbagi pengalaman mereka tentang agenda baru sesuai dengan tema sentral Forum Politik Tingkat Tinggi tahun 2017, yaitu memberantas kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran di dunia yang terus berubah. Bab 8 membahas hasil yang dicapai Brasil dalam beberapa tahun terakhir dan upaya pemerintah saat ini terkait SDGs poin 1, 2, 3, 5, 9, 14, dan 17. Kemudian dalam dimensi ekonomi, laporan tersebut menggarisbawahi tindakan yang mendorong disiplin fiskal yang lebih besar dan perluasan investasi dalam infrastruktur yang merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah Brasil. Untuk di bidang lingkungan, disoroti bahwa campuran energi Brasil terus menjadi salah satu yang terbersih di dunia. Diversifikasi sumber energi negara dan peningkatan proporsi sumber terbarukan serta pendekatan untuk efisiensi yang lebih besar di sektor ini merupakan strategi penting dan perspektif ekonomi dan lingkungan dan secara langsung membahas tujuan dari Agenda 2030. Tinjauan nasional sukarela pertama ini menguraikan tentang tantangan utama yang kita hadapi yang akan memandu perencanaan dan pemantauan kebijakan publik Brasil selama beberapa tahun mendatang. Nah, dokumen ini merupakan penilaian awal negara dan tantangan yang harus dihadapi menuju pengentasan kemiskinan dan pemajuan Brasil yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Nah, untuk perbandingan permasalahan SDGs jangka pendek Islandia dan Brasil, bisa dilihat bahwa Islandia ini memperlihatkan keahliannya dalam kesetaraan gender, restorasi lahan, dan penggunaan sumber daya laut dan energi alam yang berkelanjutan melalui kerjasama internasionalnya. Sedangkan untuk keahlian Brasil sendiri ini memberantas kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran dunia yang terus berubah. Nah, untuk tantangan utama Islandia, itu yang pertama mengidentifikasi kelompok yang terpinggirkan seperti imigran dan penyandang disabilitas ini agar tidak ada kelompok atau beberapa individu yang tertinggal. Sedangkan untuk Brasil sendiri, untuk tantangan utamanya adalah tindakan yang mendorong disiplin fiskal yang lebih besar dan perluasan investasi dalam infrastruktur. Nah, kedua negara tersebut memiliki tujuan dan tantangan yang berbeda dalam bekerja sama untuk SDGs yang ditujukan untuk saling melengkapi. Kemudian dilanjutkan dengan Indonesia sebagai negara dengan angka resesi tahun 2020. Bagaimana sih Indonesia dalam menghadapi pandemi? Nah, yang pertama, pandemi corona datang dan menyerang kesehatan serta keadaan ekonomi negara. Kemudian pemerintah melakukan PSBB itu sejak bulan April tahun 2020. Kemudian dari perlakuan PSBB ini, angka pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat. Nah, akhirnya pemerintah menerbitkan beragam regulasi agar roda ekonomi kembali ke arus positif. Nah, fakta untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang pertama, kuartal pertama itu dia menunjukkan angka 2,97%. Kemudian untuk kuartal kedua dia menurun menjadi minus 5,32%. Kemudian untuk kuartal 3 dia menunjukkan angka minus 3,49%. Nah, untuk kemerosotan ini dia akhirnya menunjukkan resesi. Nah, untuk kebijakan pemerintah, pemerintah melakukan atau meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, menjaga stabilitas ekonomi, dan ekspansi moneter. Pemerintah mengalokasikan dana APBN tahun 2020 untuk pemulihan ekonomi sekitar 695,23 triliun. Kemudian apa saja sih strategi kebijakan Indonesia pada tahun 2020? Nah, yang pertama adalah untuk sektor dunia usaha. Nah, ini melakukan pergerakan melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan koperasi. Kemudian yang kedua, korporasi. Pemerintah ini memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh itu pasal 22 impor, kemudian pengurangan angsuran PPh pasal 25 dan pengembalian pendahuluan PPN serta menempatkan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur. Kemudian yang ketiga, ini terkait daya beli masyarakat, itu pemerintah mengalokasikan dana sekitar 172,1 triliun
untuk mendorong konsumsi atau kemampuan beli masyarakat. Kemudian yang keempat, untuk dukungan pemulihan, Bank Indonesia ini membantu atau berupaya tetap menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian SBN, dan stabilitas ekonomi makroekonomi dan sistem ekonomi. Untuk gambaran strategi kebijakan Indonesia pada tahun 2021, yang pertama adalah Indonesia itu tetap melanjutkan program PEN. Dan apa sih program PEN itu? Nah, program PEN sendiri itu merupakan program pengembalian ekonomi nasional dengan tujuan untuk mendorong daya beli masyarakat dan sekaligus memperluas lapangan kerja. Kemudian yang kedua, melanjutkan stimulus fiskal. Baik kementerian atau lembaga atau non-kementerian atau lembaga pada sektor-sektor memberi dampak sekuler tertinggi. Yang ketiga, di sisi moneter, Gubernur Bank Indonesia menekankan 5 kebijakan, yaitu pembukaan sektor produktif aman, percepatan realisasi stimulus fiskal, peningkatan kredit atau pembiayaan pada dunia usaha, keberlanjutan stimulus moneter dan makro prudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM. Nanti yang keempat adalah belanja bantuan sosial yang berguna untuk menambah daya beli kelompok berpenghasilan rendah yang selanjutnya dapat mendorong konsumsi masyarakat. Dan yang kelima adalah belanja pemerintah. Pembelian produk ini diarahkan pada produk dalam negeri yang berguna untuk memberikan dampak besar terhadap permintaan barang di dalam negeri. Nah, untuk yang keenam adalah 6 inisiatif strategis 2021 oleh OJK. Yang pertama, arah pengembangan dan pengawasan sektor jasa keuangan atau SJK. Kedua, penajaman pengawasan SJK terintegrasi berbasis teknologi informasi. Ketiga, percepatan digitalisasi serta optimalisasi ekosistem digital dan literasi digital untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Keempat, perluasan akses keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM dan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian selanjutnya, penguatan ketahanan dan daya saing SJK. Yang terakhir adalah pengembangan sustainable finance. Lalu bagaimana sih Indonesia dalam menghadapi krisis iklim? Yang pertama, Indonesia ini memastikan semua negara itu berkontribusi nasional bagi penanganan perubahan iklim. Kemudian menggerakkan potensi masyarakat untuk bersama-sama menumbuhkan kesadaran dalam menangani dan melakukan aksi terkait dampak perubahan iklim seperti food estate. Kemudian kepala negara juga menyerukan penguatan kemitraan global dengan memprioritaskan kerjasama peningkatan kapasitas dalam menghadapi perubahan iklim bagi negara-negara di kawasan Pasifik. Kemudian mengajak seluruh negara untuk terus melanjutkan pembangunan hijau guna menjadikan dunia yang lebih baik. Nah, untuk menjawab persoalan tentang perbandingan Islandia dan Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi dan krisis iklim. Yang pertama adalah situasi pandemi. Nah, Islandia ini menyelesaikan situasi pandeminya dengan penghentian penyebaran COVID-19 jauh hari sebelum pandemi ini datang, sehingga mereka tidak merasakan dampak yang terlalu besar dalam kemerosotan ekonomi seperti negara-negara lainnya. Mereka memanfaatkan bidang kesehatannya untuk menurunkan kasus COVID-19 dengan memberikan tes gratis untuk seluruh masyarakatnya. Nah, untuk mengurangi kemerosotan ekonomi, mereka membuka sektor pariwisata lebih cepat dibanding negara lainnya dan mengutamakan dalam sektor industri. Kemudian untuk Indonesia sendiri, Indonesia menangkap kasus COVID-19 yang jauh lebih besar dan merasakan bahwa kerugian ekonominya sangat dalam, sehingga negara Indonesia menyiapkan beberapa regulasi dalam mengembalikan arus positif ekonomi negara dibantu dengan Bank Indonesia. Kemudian untuk krisis iklim sendiri, Islandia itu pada beberapa tahun silam itu sangat berdampak pada perekonomiannya, sehingga terjadi kebangkrutan pada ketiga bank terbesar pada saat itu. Nah, tidak hanya itu, ketika musim dingin datang, barang yang saat itu kebanyakan diambil dari impor menjadikan neraca pembayaran hancur, dan Islandia ini mengalami kebangkrutan. Akhirnya mereka memanfaatkan geothermal dan menghentikan kegiatan impor saat itu juga. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Islandia ini tanggap dalam memperbaiki kerusakan ekonomi, sedangkan Indonesia untuk menangani krisis iklim ini lebih memilih untuk mengajak beberapa negara lainnya, internasional dan masyarakat itu dalam lingkup nasional itu dalam berkomitmen menanggulangi dan mengurangi krisis iklim bersama, seperti adanya penghijauan secara berkala, mengukur kontribusi swasta, membuat kebijakan mitigasi perubahan iklim untuk ketahanan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.